Selamat pagi semuanya. Shalom saudara sekalian. Kita siap menerima berkat Tuhan. Ayo kita berdiri semuanya ya. Kita mulai ibadah ini. Pertolongan pada kita di ibadah minggu yang kudus ini datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Pencipta langit, bumi dan seisinya. Tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan. Bukti penyertaan-Mu kami nikmati pagi ini. Kami ada di rumah Tuhan, kami siap diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami masih ada perjalanan. Mereka tiba di rumah Tuhan dengan selamat dan penuh sukacita. Dan kami semua akan menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Pikiran kami akan berubah. Kami tahu kami adalah anak-anak yang amat disayang Tuhan. Berkati Tuhan. Pada saat pujian penyembahan, pada saat kami menyampaikan persembahan persepuluhan, dan pada waktu paduan suara menyampaikan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, berkati semuanya Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua, di hati kami semua. Dan kami menghancurkan segala pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Engkau pergi dan tinggalkan ruangan ini, ruangan hati kami semua. Dan Roh Kudus menggantikan tempat kosong yang ditinggalkan setan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami semuanya. Semua peralatan yang kami pakai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mulaikan ibadah ini. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebelumnya saya mau bagikan sesuatu. Setiap pagi saya kalau datang ke klinik ya, saya selalu saya suka lewat Jalan Karapitan. Dan ada satu pohon di depan Unla, di sebelah kiri itu ada satu papan, di situ dipasang. Kecil papannya gak gede, tapi tulisannya yang menarik perhatian saya. Tulisannya selalu mengucap syukur. Hal itu yang membuat saya tuh kalau saya lagi lewat, saya ngerasa capek, saya lagi ngedumel gitu. Tapi pas lagi baca itu sekilas, oh iya benar ya gitu. Hal itu tuh benar-benar mengingatkan saya ya. Untuk setiap hari kita selalu mengucap syukur untuk semua yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi apakah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sudah mengucap syukur? Mari kita mau sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Semua yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab
kuat kita, bukan karena gagah kita, kita ada sampai hari ini. Amin saudara. Yesus Allah yang berkasa. Come on. Go. Tepuk tangan yuk. Katakan bukan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Angkat tangan yuk, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sefirman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tepuk tangan lagi yuk. One, two, three, go. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Allah perkasa. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hey, Bas, come on Hendra. Woo! Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hey, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, hey. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Hey, yeah. Mari kita mengatakan Yesus Kau Tuhan. Suara say, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Oh, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Oh, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yes. Dia Allah yang perkasa, amin saudara. Mari kita mau tutup mata kita. Kita mau tenangkan hati kita. Ketika hidup lagi capek-capeknya. Ketika rasanya sekeliling kita lagi suram. Mungkin kita lagi capek. Udah capek untuk berusaha. Kita udah capek untuk punya harapan. Atau bahkan kita udah capek untuk berdoa. Tapi mari ingat satu hal ini. Karena hanya dalam Tuhan itu ada kedamaian dan pengharapan, amin saudara. Mari kita menyanyikan lagu ini. Semoga lagu ini menjadi kekuatan buat masing-masing kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai,
Terima kasih Tuhan. Kau sudah menjadi jawaban atas semua doa-doa kami Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kami punya Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Malia mau buat kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih. Shalom saudara sekalian. Kita penuh sukacita ada dalam rumah Tuhan. Kita sudah mendengar lagu tadi yang disampaikan paduan suara. Tidak ada nama yang seindah nama itu. Nama yang penuh kasih dan nama yang penuh kuasa. Sudah siap menerima berkat Tuhan? Siapa yang siap menerima berkat Tuhan? Angkat tangan dan kita beri kemuliaan bagi dia. Oh Allah yang luar biasa. Mari saudara sekalian kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah hidup. Dan saat kami mendengar, kami mengaminkan, kami menikmati kuasa itu. Sehingga pada waktu kami pulang ke rumah, kami menjadi orang yang berbeda seperti pada waktu kami datang. Sebab hati kami penuh sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua sidang jemaat yang ada di tempat ini on-site. Dan demikian pula Tuhan bagi para pemirsa YouTube yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati kami semuanya. Kami akan beroleh sesuatu yang luar biasa. Sebab kami tahu kami ini bukan sekedar mengiring Tuhan. Bukan sekedar menjadi anak Tuhan. Bukan sekedar Tuhan penuh kasih. Tetapi kami adalah anak-anak yang amat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau mendeklarasikan nanti Tuhan. Terima kasih. Betapa ajaibnya Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu dengan segala keberadaannya untuk dipakai Tuhan menjadi saluran-Mu yang hidup. Isi hati Tuhan nyata bagi kami semuanya. Berkati semua peralatan yang kami pakai dan sukacita surgawi ada pada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara sekalian, hati saya penuh ucapan syukur sebab pada pagi hari ini, ya di samping saya membawa firman Tuhan, saya mau memberi laporan sedikit gitu saudara. Pada bulan lalu, saudara sudah berdoa semua buat perjalanan saya dan keluarga, anak liburan sekolah ke Jepang. Dan ada satu peristiwa yang, saudara mau katakan itu apa? Kebetulan kah atau apa? Ya emang enggak, silakan. Tetapi saudara lihat, betapa nama itu luar biasa. Saya hanya sempat berseru, Tuhan Yesus tolong. Apa kejadiannya saudara? Dari Osaka mau ke Tokyo itu naik Shinkansen atau WUS kalau di Indonesia. Tapi WUS di sini jauh lebih bagus dan lebih cepat. Nah, saudara tahu kami pergi bawa 4 koper. Koper yang carry on, sebab di kereta itu nggak bisa bawa yang gede-gede. Jadi yang gede udah dikirim dulu. Nah sekarang kami akan pergi satu tempat yang akan tinggal 2 hari. Jadi koper itu berisi pakaian buat 2 hari itu. Aduh saudara, dan tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ke kereta, saya lihat, loh ini koper kok 1, 2, 3, kok 3. Tadinya 4 ya Helen ya, saya tanya ke anak saya. Iya, dia bingung. Ini waktu kan pendek sekali. Dan kalau sampai ketinggalan, itu gak ada name tag-nya. Coba pikir ya kita bawa sendiri udah, gak usah lah. Kalau sampai ketinggalan, terus mau ngapain? 2 hari itu ya mungkin telepon gak bisa. Tapi perjalanan dari Osaka ke tempat di Tokyo, tempat ada Disneyland itu 2,5 jam saudara. Bagaimana mau telepon dan sebagainya mereka akan kirim, tapi kapan? Ya kita sudah perlu hari ini, saudara tahu. Begitu kita lihat semua, tuh ada di mana ini? Bingung. Helen lihat keluar ke jendela. Itu tuh, si eta koper. Si hidung, saudara. Ada di luar. Waduh, Julius cepat dia keluar. Tuhan bisa atur sedemikian rupa. Kita itu persis duduk di berapa rei dari pintu masuk, ada di sebelah kanan. Loh kalau kita ada di sebelah kiri mau lihat apa? Dan persis lihat persis di samping. Tata si hidung. Julius keluar, ambil. Dia masuk ke dalam, begitu masuk keretanya jalan. Aduh nama Yesus itu luar biasa. Terima kasih. Saudara sudah berdoa buat saya dan keluarga pada saat itu.
Jadi sampai saya merinding tuh, aduh kagum banget Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bangga kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita lebih bangga lagi sebab kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah saudara sekalian, jadi sudah benar, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, terima kasih memimpin kehidupan saya. Tetapi kita mesti naik level sekarang. Bukan hanya sekedar Tuhan penuh kuasa. Kalau saya kan banyak dosa, saya mesti minta ampun selalu. Enggak saudara. Tuhan sudah ampuni saudara dan saya. Karyanya sempurna. Dan sekarang kita naik sekarang. Bahwa Tuhan, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dan berkaitan dengan deklarasi ini ada seorang murid yang bernama Yohanes. Dan ini yang menjadi topik firman Tuhan pada bulan ini. Jadi bulan ini adalah bulan belajar dari tokoh perjanjian baru Yohanes. Ya, saudara sekalian. Tentu ini luas sekali. Saya pertama dapat ini. Aduh Tuhan, saya mesti ngomong apa? Pada hari ini saya diberi tugas untuk pengenalan. Bagaimana Yohanes bisa membuat hal-hal yang luar biasa dan menjadi berkat untuk kita sampai saat ini. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana sih Yohanes bisa mendapatkan pengalaman demikian. Dan nanti pada minggu-minggu depan akan lebih detail semuanya. Akhirnya lengkaplah sudah. Tetapi saat pada pagi hari ini secara keseluruhan kita akan dapatkan satu pemahaman yang baru, satu pencerahan yang baru. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Yohanes, murid yang dikasihi. Sebuah perjalanan iman. Kita akan lihat bagaimana perjalanan iman dia itu. Sehingga bisa menikmati, dia tahu bahwa Tuhan amat mengasihi dia. Dan saudaraku sekalian, pada pagi hari ini kita akan menelusuri satu relasi yang unik dan mendalam dari Yohanes. Dan kita lihat perjalanan imanku, perjalanan iman saudara ada di mana. Mari kita nikmatin sama-sama. Sehingga nanti pulang kita akan mendeklarasikan aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat masnya di dalam Yohanes 13 ayat 23. Sebelum kita masuk ke ayat masnya ini, saya ingin menyampaikan satu tradisi orang Yahudi dan orang Romawi pada abad pertama. Sehingga keluarlah arti ini kita mengerti. Oh ini tuh kenapa demikian. Ya. Ada satu tradisi orang Yahudi dan orang Romawi di abad pertama yaitu tradisi triklinium. Triklinium. Ini pada orang Yahudi, orang Romawi pada abad pertama dan Yesus ada di masa itu. Jadi semua yang kita lihat nanti kita tahu, oh terjadinya ayat ini karena tradisi mereka. Apa sih tradisi triklinium ini? Nah, tri itu artinya 3. Kemudian klinium artinya tempat tidur atau dipan untuk berbaring. Jadi begini saudara, lihat ini ya. Nah, ada 3 divan atau dipan A, B, C itu dia bentuk U. Nah, kemudian ini adalah tradisi orang Yahudi, orang Romawi pada saat-saat yang non formal. Yang non formal. Jadi buat santai dan disinilah keakraban mereka itu ternyata nyata banget. Orang-orang duduk itu jadi satu kaki, dia duduk satu kaki ngelonjor gitu. Jadi dia miring. Nah sudah lihat senternya kemana? Ke tengahnya, itu pusatnya atau kepala perjamuan. Dan kita lihat apa yang terjadi pada saat ini. Lihat. Murid-murid mengadakan perjamuan. Ini kalau mereka tegak itu demikian. Tetapi ada satu yang kepalanya miring. Siapa itu? Sudah tahu? Yohanes. Ya. Dia nyender. Jadi pada saat yang santai. Nanti kita lihat pada gambar berikutnya. Wah itu santai mereka. Sebab waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir ini. Wah itu tensinya tinggi banget, tensinya tinggi sekali. Wah dia sudah diancam, mau dibunuh dan sebagainya. Nah kita sudah tahu kan.
Jadi Yohanes itu persis di samping Yesus dan dia langsung nyandar kepalanya. Kok kita lihat tuh kayak manja banget sih. Nah itulah tradisi orang Yahudi adalah untuk menaruh harapannya, kasihnya, kedalaman kasihnya, kepercayaan. Sama seperti anak nyandar ke orang tua. Sampai sedemikian. Nah ayat masih ini berbunyi demikian saudara. Seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar kepadanya di sebelah kanannya. Jadi kita sudah tahu ya, kenapa dia ujuk-ujuk bersandar. Nah apakah Yohanes itu adalah murid yang paling penting? Oh bukan. Paling dekat bukan berarti paling penting tapi menunjukkan kasih dan kepercayaan yang amat mendalam. Nah kita lihat saudara. Yohanes tidak pernah menyebutkan dirinya pada Injil yang ditulisnya. Tapi dia tulis murid yang dikasihi. Ini menunjukkan apa saudara? Saudara perhatikan. Ada lingkaran dan ini suasana saat itu. Musiknya bentuk U tetapi menjadi tegang oleh karena Yesus berkata. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Artinya satu orang jadi pengkhianat. Ya bingung dong semuanya. Nah karena itu mereka mendekat semua kan. Kemudian apa yang terjadi? Lihat, Yohanes dia nyandar di dada Yesus. Dia nyandar. Kemudian Petrus berkata, tanya siapa itu? Lihat saudara. Dari semua murid-muridnya hanya satu yang berani bertanya. Kenapa? Dia tahu sebab dia sayang pada Tuhan. Dan Tuhan amat mengasihi dia. Nah inilah yang akan kita cari nanti. Apa sih? Kenapa bisa sampai ke tahapan itu? Dia berkata, Tuhan, saha eta, bahasa Sunda. Tuhan, siapa itu? Apa Yesus bilang, hush, gandeng. Enggak. Tuhan bilang, oh nanti. Setelah aku mencelupkan roti ini ke anggur dan aku berikan, nah dialah orangnya. Dan Yesus lakukan. Dia celupkan roti, kemudian dia kasih ke siapa saudara? Yudas. Hai Yudas. Yesus berkata apa? Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi semua juga tahu. Sudah lihat gambar yang sebelah kanan, itu Yudas yang keluar. Pada saat itu dia dirasuk setan. Nah kita lihat event ini, kejadian ini. Betapa Yohanes begitu mempercayai Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya sebab dia tahu Yesus amat mengasihi dia. Dan dia bersandar menurut tradisi Yahudi kuno adalah tanda kedekatan dan keintiman. Bagaimana dengan kita? Selama ini berapa lama saudara mengikut Tuhan? Sudah sampai di mana? Apa kena saya ke gereja? Ini selantong carewet teuing lah hayang ipo kena orang ke gereja mere kolektor mere perpuluhan. Oh tidak. Ayo kita periksa diri kita. Sudah sampai ke tahapan mana? Sehingga pada saat-saat kapanpun saudara berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Tidak merasa ada yang menuduh saudara. Kamu sudah berbuat dosa ini dan itu. Demikian tidak, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Nah, kita lihat sekarang. Yohanes. Dia adalah murid yang dikasihi, ini menunjukkan relasi yang unik dan mendalam. Yang tadi saya katakan. Mari kita memeriksa bersama-sama. Dan terutama di sini. Sebuah perjalanan rohani yang bertumbuh secara bertahap. Dan kita akan memeriksa bersama-sama. Saudara-saudara kalian, sekaligus kita mengevaluasi kehidupan iman kita. Sudah sampai sejauh manakah aku ini? Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat apa artinya Yohanes bin Zebedeus. Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Ioannes. Dan bahasa Yunani, bahasa Greka. Dan bahasa Ibrani adalah Yohanan. Ini artinya, arti dari Yohanes ini atau Yohanan adalah Tuhan itu murah hati, anugerah dari Tuhan. Dan ini orang yang bernama Yohanes ini
Dia adalah cerminan. Dia mencerminkan seorang yang menghidupi kasih karunia Allah. Sehingga dia bisa berkata pada dirinya, dia tidak mau menulis Yohanes, tapi dia tulis murid yang dikasihi. Kenapa? Sebab dia begitu rendah hati, aduh Tuhan terima kasih, tulislah murid yang dikasihi. Apakah Tuhan Yesus lebih mengasihi Yohanes dari yang lainnya? Tidak. Sama, dia kasihi, sama mengasihi kita semuanya. Sama seperti Tuhan menjaga biji mata Tuhan. Tetapi bagaimana kita, bagaimana saudara? Apakah saudara sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau atau tidak? Atau belum? Mari kita selalu berkata, Tuhan terima kasih. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan selalu dia berkata murid yang dikasihi. Dalam Injil Yohanes ini ada 5 kali ditulis murid yang dikasihi. Dia tidak menulis namanya. Sebab dia menikmati bagaimana Tuhan amat mengasihi dia. Dan sekarang pelayanan dan tulisannya sangat menekankan kasih Allah. Kita lihat di dalam Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sana dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi itu yang utama kita tahu bahwa Allah kasih. Allah mengasihi saudara. Dan sekarang kita menerimanya bagaimana? Oh ya Tuhan penuh kasih ya. Inilah nuhun atuh, terima kasih atuh. Bukan, terima kasih Tuhan. Engkau amat mengasihi. Dan sekarang saudara katakan Tuhan, Engkau mengasihiku. Aku sebutkan nama saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Beda sekali rasanya. Saudara mulai berdoa pagi hari berkata Tuhan, terima kasih buat kasih sayangmu. Tapi jangan lupa mulai sekarang tambahkan. Tuhan, ini saya, anakmu yang engkau amat kasihi. Akan berubah segala-galanya. Feeling saudara, perasaan saudara, sukacita saudara, itu ajaib sekali. Nah kita lihat, bagaimana Yohanes mempunyai sifat itu, prinsip itu bahwa dia adalah dikasih Tuhan. Kita lihat latar belakang Yohanes. Yohanes ini saudara, pekerjaan awalnya adalah nelayan di Danau Galilea. Bekerja bersama Zebedeus dan saudaranya Yakobus. Kemudian keluarganya bagaimana? Ayahnya Zebedeus pengusaha, ibunya Salome. Jadi ini orang pengusaha ya saudara. Keluarga terpandang karena dia dikenal imam besar. Nanti saudara tinggal lihat di rumah pada saat ini diupload jam 5, banyak ayat-ayat saya nggak baca ini saudara. Saudara tinggal lihat lagi. Dan saudara mendapat keyakinan, aduh Tuhan terima kasih, terima kasih. Jadi baik saudara sekarang on-site maupun saudara sebagai yang akan melihat YouTube, sebagai pemirsa YouTube. Saudara punya waktu sebentar, sesudah jam 5. Bagaimana perjalanan imannya dari Rasul Yohanes ini luar biasa. Kemudian bagaimana dengan sifatnya? Nah sifatnya ini agak-agak keras banget. Sampai Yesus menyebut dia Boanerges, anak guru. Dan dia menjadi rasul kasih. Nah untuk ini, nanti akan dijelaskan minggu depan. Bagaimana perubahan itu terjadi luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lihat kronologi hidup Rasul Paulus. Lihat saudara. Ada satu hal yang istimewa. Yaitu kita lihat dari usia remaja. Bagaimana Yohanes ini begitu haus akan kebenaran. Usia remaja dia menjadi murid Yohanes Pembaptis. Dia mencari kebenaran rohani sejak muda. Ada ayatnya nanti saudara baca. Kemudian pada umur 20-an dipanggil menjadi murid bersama Yakobus. Ada ayatnya saudara baca juga ini. Pada tahun kira-kira 30 sampai 33 Masehi, dia menjadi murid inti. Ini sudah pelayanan Yesus kan. Dan dia, Yohanes ini adalah satu dari 3 murid inti. Yaitu Yohanes, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada 3. Nah Yohanes termasuk di dalamnya. Kemudian pada tahun
33 Masehi dia menyaksikan penyaliban Yesus. Yesus mempercayakan Maria pada saat itu. Luar biasa sekali. Yesus sudah disalib. Yesus berkata, hai anak, inilah ibumu. Hai ibumu, inilah anakmu. Yesus menyerahkan itu semua. Kemudian pada tahun 33 sampai 60 Masehi, dia menjadi misioneran gembala di kota Efesus, memimpin jemaat di sana. Pada tahun 95 Masehi di Pulau Patmos, nah ini kaisar Romawi jahat sekali. Dia menyerang semua habis-habisan dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Kalau menurut sejarah gereja tidak tertulis di Alkitab, sebelum dibuang di Pulau Patmos, Yohanes itu dicelupin di mana tuh minyak yang mendidih, dicelupin ke dalam. Tetapi dia tidak mati, bahkan dia keluar. Ini keluar dengan sehat, tidak ada apa-apa. Kaisar Domitianus ini adalah kaisar Romawi yang pengen semua orang pun menyembah dia. Nah, kemudian setelah kaisar ini diganti oleh kaisar selanjutnya, Kaisar Nerva, dia dikeluarkan, dikembalikan lagi dari pembuangan. Dan di Pulau Patmos ini Yohanes mendapatkan wahyu yang menuliskan kitab wahyu. Nah, kemudian dia meninggal pada usia yang tua, tahun 96 sampai 1100-an Masehi. Dia satu-satunya rasul yang meninggal secara alami karena usia tua. Nah, udah. Itu sudah nanti pengen bacalah, lihat bagaimana semuanya. Aduh, luar biasa, saya sampai tadi malam baca lagi. Aduh Tuhan terima kasih. Saya nggak tahu bagaimana memformulasikan ini supaya kita semua bisa memahami. Tapi saya tahu Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Saudara, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Untuk kita mendapatkan satu poin penting bahwa mengiring Tuhan bukan sekedar tahu bahwa Tuhan Allah penuh kasih. Tidak, bukan hanya itu, tetapi engkau pribadi dikasihi Tuhan. Nah, lihatlah bagaimana apa yang dilakukan Yohanes. Nah, sekarang peran unik Yohanes dalam perjanjian baru. Apa peranannya? Dia hadir pada momen-momen intim dengan Yesus. Pada saat transfigurasi, yaitu Tuhan Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor. Doa di Getsemani, dia ada di sana. Dan pada saat penyaliban, semua kabur tapi dia ada di sana. Satu-satunya murid yang tetap di kayu salib. Saat yang lain melarikan diri, itu ada ayatnya, saudara tinggal lihat aja semuanya. Kemudian murid pertama yang percaya kebangkitan Yesus. Pada hal-hal sebelumnya ada satu lagi. Dia pertama kali yang mengakui bahwa Yesus Mesias. Bersama-sama Andreas, itu luar biasa. Nanti ada bagiannya sebentar saya sampaikan itu. Luar biasa Yohanes ini. Dan kita perlu mengikutinya untuk menikmati hal yang penuh sukacita. Dia dipercaya Yesus untuk menjaga Maria ibunya. Nah, kita lihat apa yang sudah ditulis Yohanes. Kita tahu ini peran dia yang begitu unik, yang khusus sekali. Nah, kita lihat Yohanes menulis apa saja. Kitab Yohanes, ini tahun perkiraan dan tempatnya di mana? Dia menulis Injil Yohanes tahun kira-kira 85 sampai 96 Masehi di Efesus. Di sinilah dia tidak menuliskan nama dia. 5 kali ditulis di sana. Dia menekankan bagaimana Allah mengasihi, dia menikmati itu semua. Pada 1, 2, 3 Yohanes, surat Yohanes. Itu sidang Jumat di Efesus tahun 85-96 di antara tahun-tahun itu. Dia menulis, dia menekankan apa? Dalam 1, 2, 3 Yohanes, surat Yohanes pertama, surat Yohanes kedua, surat Yohanes ketiga. Dia menulis tentang kasih. Kalau saudara ada waktu, saudara hitung. Lebih dari 40 kali di 3 surat itu. Begitu pentingnya Allah penuh kasih. Kita menikmati, kita pun mengasihi sesama. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan tulisan yang terakhir Wahyu. Dan inilah dampaknya kita nikmati sampai saat ini. Nah, kita lihat di dalam kitab-kitab yang dituliskan ini apa saja. Penginjilan sekarang.
penulis Injil Yohanes menekankan Yesus sebagai anak Allah, membangun iman pribadi kepadanya. Yesus anak Allah, dia penuh kasih. Hayo bangun pribadimu atas Yesus pengorbanannya. Jadi buatlah pengorbanan Yesus adalah dasar iman saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Saudara akan kuat, saudara tidak pernah goyah. Oleh karena apa yang Yesus lakukan itu sempurna adanya. Dalam sebagai penulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dia menekankan kasih, kebenaran, dan persekutuan. Lihat saudara, dalam sekali. Bukan cuma datang ke gereja saja, hanya tahu kebenaran, tetapi bersekutu. Sebagai penulis kitab Wahyu, apa yang dilakukan? Dia menerima penglihatan terakhir atau penglihatan akhir zaman dalam pembuangan di Pulau Patmos. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi nanti sudah ditulis di kitab Wahyu ini. Dan ini merupakan sukacita kita semua. Nah, sekarang kita sudah lihat apa peran, apapun apa yang ditulisnya. Dan sekarang kita lihat apa sih yang merupakan momen kuncinya? Ada 3 momen kunci di sini. Yang pertama, Yohanes mendengar pernyataan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Itu 2 kali disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saudara lihat dari Yohanes pasal 1 itu. Pertama kali dia membaptiskan orang-orang, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua orang dengar. Yohanes pun dengar. Sebab dia adalah pencari kebenaran yang luar biasa. Haus sekali. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu terkait dengan waktu bayi Yesus lahir. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Yesus sudah datang akan menghapus dosa dunia. Tandanya apa? Dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di palungan batu. Pada waktu Natal yang lalu saya sudah jelaskan ini kan. Domba yang dibungkus dengan kain lampin, taruh di palungan batu, itu adalah domba untuk persembahan. Jadi begitu gembala-gembala lihat dan semua peristiwa di orang Yahudi selalu diceritakan ke anak cucunya, turunannya semuanya. Dia tahu sekarang bahwa Yesus itu menghapus dosa dunia. Kita lihat pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Menyembelih domba. 1 domba untuk 1 orang. Kemudian pada Abraham waktu mau mengorbankan Ishak. Apa yang terjadi? 1 domba untuk 1 orang. Kemudian naik 1 keluarga. 1 domba yang dikorbankan. Itu pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian 1 bangsa, 1 domba. Itu sudah perjalanan di gurun pasir. Dan itu adalah satu ritual yang begitu penting ya. Dan terakhir klimaksnya adalah 1 domba. Bukan domba saja, tetapi anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes muda ini, Rasul, dia melotot, dia lihat, ini toh orangnya. Apa Yohanes berhenti di situ? Tidak, dia nggak berhenti di situ. Oh ya, nuhun atuh, terima kasih buat informasinya. Terima kasih. Tidak. Kita lihat saudaraku sekalian, pada yang kedua. Saat Yesus mengundang Yohanes. Dalam Yohanes 1 ayat 39. Marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi begini saudara. Waktu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Itu yang kedua. Wah, ini sekarang dia lewat di depan mereka. Yohanes bersama Andreas, dia bengong. Aduh, ini orang ini
Dan dia ikut. Yesus berbalik dan berkata, kamu mau cari apa? Di mana guru tinggal? Jadi Tuhan pun tidak menghardik, kamu ikut-ikutan kayak anak kecil. Enggak. Tuhan menyambut kerinduan saudara untuk mencari kebenaran. Dan Yesus berkata, kamu cari siapa? Di mana Rabi tinggal? Marilah. Yesus langsung panggil, marilah. Kamu akan melihat. Saudara. Indah sekali ini. Yang kedua ini. Yang kita lihat yang ketiga sebelum saya masuk ya lebih dalam ini ya. Panggilan saat menangkap ikan. Nah, dia kan masih kerja semuanya, penangkap ikan dan sebagainya. Dan Yesus panggil baik dalam Matius 4 ayat 19 di sana dikatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam Markus 1 19-20, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu untuk mengikuti Yesus. Jadi tidak ada tawar-menawar, sekarang dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, kita lihat proses ini secara tahapan, kita akan dapatkan berkat yang luar biasa di dalamnya. Pertama, percaya saat mendengar, kesadaran dan respon awal. Jadi pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara berkata, Tuhan terima kasih, ini adalah firman-Mu. Jangan memakai logika untuk menganalisa firman Tuhan itu logis atau tidak. Jangan, rugi sekali. Saudara akan menjadi saingannya orang Farisi. Kok begini? Hanya pintar mendengar, tidak pintar untuk melakukan. Yang tadi saya katakan Yohanes 1, 35-37, lihatlah anak domba Allah. Ia cepat mengenal Yesus, dia tahu bahwa inilah sejak bayi sudah disampaikan oleh malaikat. Ia cepat mengenal Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti pada tahap kagum. Tidak. Dengan firman Tuhan. Dengar dia diberkati Tuhan. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kita hanya berdecak kagum. Jadi anak Tuhan bukan berdecak kagum. Mengalami sendiri. Yang namanya kuasa Tuhan bagaimana rasakan. Kalau sudah tidak merasakan, ya sudah, itu memang saudara putuskan demikian. Nah, kemudian kita lihat saudara selanjutnya. Apakah hati kita masih terbuka untuk percaya ketika firman Tuhan disampaikan? Atau kita menunggu tanda atau bukti? Pokoknya saya minta tanda. Kalau tidak ditolongin, saya nggak mau. Ya sudah mau begitu, ya sudah tunggu aja. Tunggu aja, mau berapa lama juga nggak tahu. Kita tidak tunggu tanda, bukti baru kita percaya. Tapi kita terbuka hati kita. Kita lihat yang kedua, tahapan yang kedua sekarang. Tinggal bersama Yesus. Yuk mari. Dan kamu akan melihat. Nah saudara sekalian, ia meninggalkan semua keraguannya. Kalaupun ada di antara kita yang masih ragu, ini benar atau enggak sih? Saudara, tinggalkan keraguan itu, lihat bagaimana Yohanes melakukan hal ini. Ia meninggalkan keraguan, kemudian apa yang dilakukan? Dia datang, dia tinggal bersama Yesus. Kapan dia tinggal? Ditulis di Alkitab, nanti saudara baca ya. Berdoa dulu, kemudian saudara baca. Pada saat itu jam 4 sore dan mereka tinggal bermalam di situ. Sudah lihat itu? Jadi Tuhan Yesus panggil itu kira-kira jam 4 sore. Mereka langsung datang ikut Yesus dan tinggal di rumahnya sampai besok pagi. Nah mari saudara sekalian, kita bukan hanya mengenal secara informasi, dari informasi, tetapi masuk dalam pengalaman pribadi bersama Yesus. Rugi sekali saudara datang ke gereja dan pengalaman saudara itu kurang sekali akan kuasa Tuhan. Dan saudara akan berkata, itu jangan terlalu berlebihan. Jangan, rugi banget saudara.
Saya amat menikmati itu dan setiap kali saya katakan Tuhan, Engkau memberi kesempatan buat saya menikmati berkat Tuhan. Saya rindu Jumat pun bisa menikmati yang seperti saya alami, bahkan lebih lagi. Sebab semua berkat ditentukan oleh kita sendiri. Bagaimana pengalaman pribadi saudara dengan Yesus. Nah, itu yang menjadi pokok utama bagi kita semuanya. Dan disinilah, pada saat inilah terjadi perubahan yang luar biasa. Kasih Tuhan mengubah Yohanes. Disinilah dia tahu bahwa betul ini Yesus adalah Mesias. Dan saya katakan pada awal tadi, dan mereka langsung mengatakan, Andreas dan Yohanes, Andreas mengatakan pada Simon saudaranya, kami sudah berjumpa Mesias. Padahal Mesias itu masih ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Seorang akan menjadi pembebas dari kekejaman Romawi. Tidak, mereka sudah lihat bahwa Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh dunia. Aduh, saudara, bisa lihat bagaimana perubahan yang dialami oleh Yohanes. Jadi saudara sekalian, iman sejati bukan hanya percaya dari jauh, tetapi datang dan tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari. Lah, hadirat Tuhan itu apa sih? Tuhan akan datang sebagai apa? Hadirat Tuhan itu artinya countenance to countenance, face to face. Saudara membaca firman Tuhan, saudara, aduh Tuhan terima kasih, saya mendapat berkat. Saudara merasakan sesuatu, itulah hadirat Tuhan. Saudara tengah merasakan bagaimana firman Tuhan berbicara pada saudara. Saudara berhadapan muka dengan muka. Nah, itu adalah hadirat Tuhan dan itu ada setiap hari dalam hidup kita. Kita boleh merasakan bahwa hari ini saya berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan menolong, memimpin saya sepanjang hari ini. Jadi yang menjadi masalah utama bagi kita sekarang adalah, apakah saya hanya mengenal Yesus secara informasi saja? Disampaikan melalui firman Tuhan, disampaikan melalui spiritual life, disampaikan melalui biblical night, disampaikan melalui pastor corner. Hanya itu saja? Oh jangan saudara. Carilah ayat itu berbicara pada saudara. Artinya face to face dengan Tuhan. Sudah akan merasakan langkah hidupmu. Aduh, senang sekali tuntunan Tuhan itu indah sekali bagi kita. Nah kemudian, ini yang ketiga. Meninggalkan segalanya, penyerahan total dan komitmen hidup. Markus 1 ayat 20. Yesus memanggil Yohanes yang sedang membereskan jalanya dalam perahu. Kasih sejati kepada Tuhan akan membawa kita pada penyerahan penuh. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, aduh saudara gak kepikir lagi mau ini, pokoknya Tuhan bagaimana caranya saya menghadapi dunia ini. Tuhan kasih berkat. Tuhan tahu, saudara tahu berkat itu apa? Berkat itu bukan untuk kita miliki, untuk kita kelola. Kita mengelola berkat Tuhan. Tuhan memberikan engkau hikmat dalam bekerja. Kelolalah hikmatmu dalam berdagang, dalam usaha apapun juga. Kelola. Tuhan memberikan engkau badan sehat. Kelola berkatmu. Dengan menjaga kesehatan kita. Kita bisa menikmati betapa Tuhan amat mengasihi kita semua. Jadi kasih sejati kepada Tuhan akan membawa kita pada penyerahan penuh. Berarti meninggalkan kenyamanan dan ikatan dunia. Sampai Yesus berkata kan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Tapi terjemahan dalam The Message, aduh bagus sekali. Kalau kamu mau mengikut aku, Yesus berkata dalam The Message, do not sit on the driver seat. Jangan duduk di kursi pengemudi. Kalau engkau mau mengikut aku, menikmati Tuhan, menikmati pimpinan Tuhan, don't sit on the driver seat. Jangan duduk di tempat pengemudi. I am, kata Tuhan Yesus. I am artinya Tuhanlah yang melakukan itu present tense. I am, saya sekarang, kalau besok kita mau ikut Tuhan, Tuhan berkata jangan duduk di tempat pengemudi.
Saya yang akan mengemudikan. Aduh saudara, indah sekali, indah sekali. Luar biasa saudara. Nah, kita lihat saudara. Ia memberi seutuhnya. Sehingga layak disebut murid yang dikasihi. Karena dia pun amat mengasihi Tuhan. Nah, jadi apa yang perlu kita tahu dari step yang ketiga ini saudara. Komitmen penuh adalah titik transisi peralihan dari pengikut biasa hanya sekadar datang ke gereja, mendengar firman Tuhan. Kalau ada tugas, dikasih surat tugas, duduk di pengurus, puji Tuhan. Setelah selesai tugas, melempem. Bukan, tidak saudara. Komitmen penuh adalah titik transisi dari pengikut biasa menjadi murid yang bersedia membayar harga. Artinya kita melakukan dengan segenap hati kita. Itu memberani bayar harga. Saudara punya tugas di rumah sebagai ayah, ibu punya pekerjaan. Itu adalah tugas utama. Tetapi saudaraku sekalian, berani bayar harga artinya kita berikan semaksimal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi bertumbuh dalam kasih dan identitas ini perlu sekali. Bukan hanya tahu saja tapi tidak. Tapi bertumbuh dalam keduanya. Yohanes memahami identitasnya. Bukan dari posisi atau prestasi. Tetapi dari relasi dengan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, identitas saudara bukan karena posisimu sebagai pengerjala, sebagai pengurus, tidak. Tetapi bagaimana relasi kasih dengan Yesus. Kasih ini membentuk karakter menjadi murid yang penuh kasih, rendah hati, dan setia. Nah sekarang, what should be done? Jadi saya mesti ngapain saat ini? Nah inilah saudara. Pertama, engkau percaya saat mendengar. Iman kita timbul. Apalagi? Tinggal bersama Yesus. Relasi kita naikkan. Jangan sama aja. Sekarang udah masuk bulan Agustus. Ya, eta saruruak keneh. Pengiringan kita pada Tuhan. Jangan, rubah semuanya. Kemudian menyerahkan diri. Komitmen. Kemudian hidup dalam kasih. Identitas kita dan buah-buah roh. Bagaimana sekarang? Dengan Roh Kudus. Yohanes bagaimana pada waktu sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Waduh, luar biasa banget-bangetan. Dari karakter keras menjadi penuh kasih, sudah bisa baca nanti ayat-ayatnya. Kemudian perubahan fokus dari ambisi ke misi. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan Yohanes. Dan saudaraku sekalian, perubahan keberanian dari penakut jadi pemberani. Dalam Yohanes ini dia ketakutan bersembunyi bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Kisah Rasul 4 dia berani sekali. Perubahan tujuan hidup dari duniawi ke kekekalan. Dia mengembalakan jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 12. Dan dia menulis kitab Wahyu. Semuanya ini menjadi berkat yang luar biasa. Nah, kita lihat saudara. Nah lebih jauh tentang peranan Roh Kudus ini, karya Roh Kudus ini. Nanti akan disampaikan hari Kamis pada Pastor Corner. Sebab di sana akan lebih leluasa lagi. Kenapa sih kita mesti hidup dipimpin Roh Kudus? Bagaimana saya dipimpin Roh Kudus? Bagaimana terasanya, bagaimana saya mesti apa sekarang, bagaimana saya mendengar suara Roh Kudus dan sebagainya. Wah itu jelas sekali nanti pada hari Kamis tanggal 7. Saudara tolong bantu doa. Saudara bisa mengikutinya jam 7 malam. Tapi di-upload di YouTube keesokan harinya. Sebab hari Kamis itu sudah malam. Ya. Tapi kalau Kamis itu bedanya, saudara mau bertanya boleh silakan. Nah lihat ini, Allah kita luar biasa. Ternyata Allah kita tuh aktif sekali. Allah yang memanggil kamu. Jadi Allah kita Allah yang aktif memanggil untuk apa? Dia panggil Yohanes, Yohanes bereaksi. Dia panggil pada saudara bagaimana? Apa yang dipanggil? Untuk apa? Bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Dan untuk setia ini nanti pada minggu ketiga.
Wah, ini jelas lagi mengenai setia ini bagaimana saudara sekalian. Pokoknya indah semuanya. Nah, mari Amsal 18 ayat 21 sekarang. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara sekalian, menggemakan ini artinya mengatakan berulang-ulang, echoing. Jadi mengatakan berulang, halo, gitu, berulang-ulang. Lidah mempunyai kuasa yang dahsyat. Saudara, apapun saudara doakan terakhir ditentukan oleh mulut kita, lidah kita. Kita berkata-kata baik, kita berkata-kata Tuhan luar biasa, itu akan jadi. Katakan sebaliknya, ya itu juga akan jadi saudara. Jadi pada pagi hari ini, ada satu hal yang saya inginkan kita semua lakukan. Kita mendeklarasi kasih Allah. Saudara waktu datang tadi, diberikan apa itu coba saudara lihat. Di plastik putih, itu magnet. Small gift, hadiah kecil bagi saudara. Itu ditempel di kulkas. Kita akan mendeklarasikan kasih Allah. Bagi saudara yang belum dapat, saudara nanti pulang bisa ambil. Saudara taruh di kulkas yang latarnya betul logam. Jadi semua orang bisa lihat dan saudara mengatakan itu nanti di rumah dan sekarang di gereja bersama-sama. Kita berdiri semuanya dan kita mendeklarasi kasih Allah. Deklarasi itu artinya kita mengumumkan berulang-ulang. Deklarasi ini ditujukan kepada siapa? Pertama, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Kedua, kepada siapa? Setan, supaya setan tahu bahwa saudara adalah anak Allah. Dan kepada siapa? Kepada dirimu, diriku sendiri. Bahwa aku adalah anak yang dikasihi. Ya, kita akan katakan bersama-sama, saudara mau lihat di layar di depan. Saudara mau lihat di magnet kecil itu boleh. Aku adalah anak yang amat dikasihi Bapa. Kita katakan sama-sama 2, 3. Aku adalah. Ya, nomor 2, 2, 3. Kasihnya tidak tergantung pada kinerjaku, tetapi pada karya sempurna Kristus di salib. Ketiga, aku hidup bukan dalam kutuk, tetapi dalam kasih dan anugerah Allah. Nah sekarang aku, saudara sebutkan, aku dalam kurung nama saudara. Aku, saya menyebutkan, aku Yakobus adalah anak Allah yang amat dikasihi Bapa. Siap? Jadi nama saudara disebutkan. 2, 3. Aku adalah anak Allah yang amat dikasihi Bapa. Kedua, kasihnya tidak tergantung pada kinerjaku. Ketiga, aku hidup. Oh, kita beri kemuliaan bagi dia. Oh, saudara sekalian luar biasa. Jadi taruh, tamu datang, saudara sebutkan, aku Yakobus, aku Yeni, aku Mega, aku Chandra, anak yang dikasihi Tuhan. Dan saudara boleh merasakan luar biasa. Kita tinggal tetap berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang menggambarkan bagaimana sukacitanya relasi ini. Para singer silakan ke depan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, silakan musiknya. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari hidupmu akan diangkat dan dipulihkan. Karena kita bersama Yesus, kita dikasihi Tuhan. Nyanyi yang lebih keras lagi. Ku aman saat kau berjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Keras bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih keras lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan mengasihi, tetapi sekarang kami mau bertindak. Kami adalah anak-anak yang amat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh maju di dalam Tuhan. Dan pada hari Kamis yang akan datang, kami akan belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus yang sudah mengubahkan Rasul Yohanes sedemikian rupa, itu akan mengubahkan hidup kami di dalam aplikasi kami sehari-hari. Tuhan tolong ini semuanya. Kami boleh bersuka cita sepanjang minggu ini oleh karena Tuhan amat mengasihi kami dan kami merasakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Saudara silakan duduk. Ada pengumuman. Shalom Jemaat Rehoboth. Kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20.
Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. In 500 meters turn left, your destination will be on your left. Pernahkah Anda merasa ragu mengambil keputusan penting dalam hidup? Atau merasa hidup rohani Anda kering dan tidak memiliki arah? Seperti seorang pengemudi tanpa GPS di jalan asing. Kita butuh panduan ilahi. Roh Kudus adalah GPS surgawi kita. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menghibur, menasihati, menolong, mendoakan, membela, menguatkan, dan tetap siaga menyertai kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa ilahi, melainkan pribadi yang penuh kasih setia dan aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Dalam masa penuh tantangan, kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang sempurna memberi kekuatan, penghiburan, dan kepastian akan penyertaan Allah yang kekal. Pada pertemuan Pastor Corner kali ini, di hari Kamis 7 Agustus 2025, kita akan mendapatkan informasi dan panduan yang komprehensif bagaimana menikmati tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mulai dari menyadari esensinya, Roh Kudus sebagai pribadi, dan bagaimana mendengar suara Roh Kudus juga menikmati tuntunannya. Sampai jumpa pada Pastor Corner 7 Agustus 2025 dengan pokok bahasan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus atau Spirit-led Life. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, mari kita berdiri semuanya, kita akan menutup kebaktian pagi hari ini. Bapa Surgawi, rasa terima kasih dan sukacita yang luar biasa. Baik kami yang tengah mengikuti ibadah ini onsite maupun para pemirsa YouTube, kami pun menikmati kuasa Tuhan luar biasa. Dan mari Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan, untuk janji Tuhan. Dan kami akan menikmati pada minggu yang baru ini. Hari pertama dalam minggu yang baru kami sudah mulaikan di rumah Tuhan. Dan diperkuat dengan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Akan mengiringi langkah hidup kami sepanjang minggu ini. Dan semua kegiatan kami pada minggu ini Tuhan berkati semuanya. Kegiatan-kegiatan gereja pada minggu ini Tuhan pun memberkati. Baik itu KKP, Spiritual Life setiap hari. Demikian pula kebaktian kaum wanita, Pastor Corner. Dan kegiatan-kegiatan lainnya Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa bagi negara bangsa kami. Tuhan sendiri yang menuntun memelihara kami semua. Dan hamba-Mu berdoa bagi segenap anak-anak-Mu. Berkati mereka semua yang dalam keadaan masalah kesehatan kah, masalah keluarga kah, masalah pekerjaan kah. Tuhan sudah tangani semua. Sebab kami adalah anak-anak yang amat disayang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudaraku sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah, arahkan hati saudara pada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi dan milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa di dalam surga.
Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. In 500 meters turn left, your destination will be on your left. Pernahkah Anda merasa ragu mengambil keputusan penting dalam hidup? Atau merasa hidup rohani Anda kering dan tidak memiliki arah? Seperti seorang pengemudi tanpa GPS di jalan asing. Kita butuh panduan ilahi. Roh Kudus adalah GPS surgawi kita. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menghibur, menasihati, menolong, mendoakan, membela, menguatkan, dan tetap siaga menyertai kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa ilahi, melainkan pribadi yang penuh kasih setia dan aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Dalam masa penuh tantangan, kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang sempurna memberi kekuatan, penghiburan, dan kepastian akan penyertaan Allah yang kekal. Pada pertemuan Pastor Corner kali ini, di hari Kamis 7 Agustus 2025, kita akan mendapatkan informasi dan panduan yang komprehensif bagaimana menikmati tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mulai dari menyadari esensinya, Roh Kudus sebagai pribadi, dan bagaimana mendengar suara Roh Kudus juga menikmati tuntunannya. Sampai jumpa pada Pastor Corner 7 Agustus 2025 dengan pokok bahasan kehidupan yang dipimpin Roh Kudus atau Spirit-led Life. Tuhan Yesus memberkati kita semua.